Tadi disampaikan oleh kiai kita, oleh kiai sepuh kita, oleh pengasuh oleh Tihadiyah, bahwa masuknya Islam di Pulau Jawa yang dulu namanya adalah Jawa Dwipa, khususnya umumnya di Nusantara, itu sebelum ada para dai dari muslimin, kaum muslimin, para ulama, para aulia, para wali datang ke Nusantara, khususnya ke tanah Jawa, terlebih dahulu datang seorang raja dari India. Namanya adalah Raja Aji Saka. Dalam bahasa Jawa disebut Raja Aji Soko. Terbukti sisa-sisa Raja Aji Saka itu ada kalender yang disebut adalah kalender Jawa. Kalender Jawa kemudian dikenal dengan kalender Saka, yang sekarang di Keraton Mataram, di Yogyakarta, di Solo, Keraton Kesepuhan Cirebon, Kanoman, kemudian terakhir di Bali, itu masih menggunakan sebagian kalender Saka. Kalender Saka itu adalah kalender yang bila dibandingkan dengan kalender Hijriah itu lebih tua kalender Saka, yaitu sekitar 512. Kalau sekarang tahun Hijriah adalah 1438, maka tahun Sakanya adalah ditambah 512. Jadi kebudayaan Indonesia itu insya Allah dengan Hijriah lebih tua. Kalau lihat kalendernya, kalau lihat sistem penanggalannya, mungkin ya ada dua sistem. Ada sistem Komariah, lunar system, dan ada sistem Syamsiah yang disebut adalah solar system. Ada tahun nasional, ada tahun Islam. Terbukti sekarang masih ada. Secara internasional kalau hari itu jumlahnya ada 7, baik versi Arab maupun versi Barat, baik versi Timur maupun versi Barat, ada 7. Ahad, Itsnin, Tsulatsa, Arbi'ah, Khamis, Jumat, Sabtu. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Ahad kemudian berubah di Indonesia menjadi Minggu. Tapi kalau kalender Saka ada hari itu cuma 5. Ada hari yang 7, ada yang 5. Legi, Pahing, Pon, Wage, Kliwon. Itu masih suka kedengaran. Kalau di Jawa Tengah, Jawa Timur ada pasar, namanya Pasar Kliwon, Pasar Legi. Kalau daerah Sunda itu untuk nama blok, nama RW, nama RT. Ada blok Pahing, RW Pahing, RT Pahing, RT Kliwon, dan seterusnya. Kalau di Cirebon, Jawa Barat, yang dikenal cuman Kliwon. Sampai dulu ada film Malam Jumat Kliwon. Jum'ahnya itu pakai bahasa Arab, pakai Hijriah, Kliwonnya pakai kalender Saka. Dan kemudian bulannya ada 12. Kasa, Karo, ada Karo kan? Di Batak ada Karo, di sini ada Karo. Karo itu 2. Kalau bahasa Jawanya siji ditambah siji podo karo. Podo itu sama, karo itu sejajar. Karo 2, itu bahasa Sanskerta, bahasa India. K3, kalau musim panas, nanti habis ini disebut namanya ketiga. Itu dari K3. K4, K5, K6, K7, K8, K9, K10, Dasta, Sada. Ada 12. Itu beliau datang ke sini sehingga banyak mempengaruhi kebudayaan, bahasa, ada akulturasi budaya, ada percampuran budaya antara Nusantara, terutama Pulau Jawa, Jawa Dipa dengan India. Ada banyak bahasanya kalau kita sampaikan di sini. Nah, kemudian setelah itu
Karena Jawa Dipa khususnya Nusantara, terutama di Jawa ini sangat angker. Dulunya sangat angker. Di televisi mana saja tidak ada hantu diburu, nggak ada. Adanya di Indonesia, berburu hantu. Masya Allah ya, hantu diburu. Saya pikir hantu itu bangsa apa ya? Kok kalau yang diburu di daerah Sunda hantunya berbahasa Sunda? Kalau bahasa Jawa, bahasa Jawa, bahasa Batak, Batak lagi. Kok hantunya kok bisa menyesuaikan diri? Berarti hantu hebat ini, bisa beberapa bahasa. Kalau namanya setan ya banduljan seperti itu ya. Itu sangat angker. Satu pertanda saya sekarang juga masih tanda tanya besar. Kenapa di kampung-kampung kalau ingin bakar bata, maaf ya, mungkin di kampung sebelah sini masih ada, kalau di kota nggak ada bakar bata. Sudah pakai pabrik, sudah pakai modern, sudah pakai industri besar. Kalau di kampung masih ada bakar bata. Ning pojoke, di pojoke itu suka ada pedek, ikan laut kecil namanya pedek, tahu ya? Dicangcebaken ning pinggir cep. Lalu ada cabe, makanya cabe itu bisa mahal itu karena untuk nyuguh itu, dihabisi oleh setan. Nggak tahu setan siapa ya. Kemudian ada bubur abang, bubur merah, bubur putih. Saya mikir, saya tanya pada orang tua-tua di situ, kenapa harus ada ikan peteknya? Kenapa harus ada cabenya? Kenapa harus ada ininya itunya? Katanya untuk nyuguh. Nah saya pikir goblok banget setan itu. Coba sekali-kali peteknya diganti pakai bandeng gitu, mau kira ada warg gitu ya, kecil, pakai cabenya kecil, mencret, setannya mencret, goblok gitu setan. Mestinya minta kalau di Cirebon empal gentong misalnya. Kalau di Padang ya, kalau ada restoran Padang, kan aneh ya. Tapi itu namanya budaya. Budaya. Makanya kemudian timbul para wali songo datang. Oh, akhirnya diganti, kasihan. Setannya jangan tumpeng yang kecil, pucuknya saja jangan. Yang besar tumpengnya, tempatnya yang lebar, dulu pakai tampah. Kemudian lauknya pakai bandeng, pakai entong dan lain-lain. Ikan yang dibakar itu, entong itu ya. Jangan kepada dewa, kasihan, dewa mencret, kasih apa? Kasih cabai terus. Akhirnya kemudian dibawa, dewanya pindah, bukan di bata yang dibakar, tapi ditaruh di tempat-tempat orang marhabanan. Dulu ada tumpengnya besar, nggak mencret, lancar, nabu, tambah santer. Alhamdulillah, bergeser dari jahiliyah, dari mempercaya hal-hal yang tidak masuk akal, tidak logika, akhirnya diberikan untuk sedekah. Barangkali setannya akan marah, nanti ada antisipasinya. Apa? As-sodaqatu tadfa'ul bala. Sedekah bisa menolak belai, bisa menolak musibah. Itu bergeser. Saya juga mengerti, nggak ngerti. Dulu waktu kecil saya suka dibawa ke teman-teman, ke sahabat-sahabat senior saya, ke ikhwan saya yang senior, dibawa kampung sana, kampung sini, suka jamian. Kalau malam jamian, kalau ahad itu biasanya latihan poli, sepak bola, pencak silat, macam-macam lah. Nanti kalau selain itu ya ada sekolah, ada yang kerja dulu di kampung saya. Lah kalau masuk pekarangan, ada kuburan. Kemudian yang senior saya bilang, awas hati-hati, sarung diangkat. Ada apa? Ada cilukba. Saya aneh ya. Sampai sekarang saya belum pernah ketemu cilukba. Kalau ada cilukba saya rangkul, saya minta nomor HP-nya. Bisa untuk Facebookan nantinya dengan cilukba. Padahal belum pernah ketemu loh, tapi seperti itu ya.
Sampai-sampai di desa sebelah saya ada namanya Desa Palimanan Barat. Itu satu kampung bikin apa? Bikin keset ya untuk kaki di depan rumah itu keset ya. Namanya keset tuh. Keset tulisannya padahal Palimanan Barat, Kabupaten Cirebon, Jawa asli. Tulisannya welcome. Keset saja, keset kaki masih dijajah oleh orang Inggris, oleh orang Barat. Saya usul kepada beliau-beliau pada mereka, diganti, jangan welcome, ganti Cilukba. Asli. Nggak mau mereka nanti kan Juki nggak ora payu gitu, nggak laku katanya. Enggak, sekali-kali. Welcome kan orang Barat. Apakah tidak boleh? Boleh, baguslah. Tapi sekali-kali Cilukba. Nanti kira-kira ada Belanda datang, ada orang Inggris datang, ada orang Chinese datang ke rumah kita, tanya. Orang Arab datang, mahada Cilukba, apa ini Cilukba? Kita terangkan Cilukba itu ini ada faktor sejarah. Itu ya. Masih banyak lah. Saya suka masuk di kampung, ya Allah, saya harus dipaksa. Masuk kampung, masuk gang, nggak bisa pakai motor, nggak bisa, apalagi mobil, jalan kaki. Pak Kiai maaf, ini ada pohon besar di sini, di situ ada undung-undung. Pak Kiai jongkok. Kenapa? Punten dulu katanya. Saya mikir punten pada siapa? Saya berdiri ya jadi marahi sama sesepunya, jongkok. Malah ngomong Cirebon, koplok, jongkok. Ustaz di koplok-koplok ya. Ya daripada pulang nggak dapat amplop ya. Yang penting jangan nyembah aja ya. Kalau nyembah musyrik ya. Jokowi jongkok. Saya pikir ada apa di situ. Sampai bilang, punten anak putu Indramayu harap liwat. Itu maaf. Kalau orang ada Indramayu maaf ya. Itu di Indramayu. Saya mikir, padahal kalau dibongkar yang undung itu isinya rayap. Ki gedenya tuh rayap gendon. Itu namanya jahiliyah. Yang penting kita jangan nyembah, kita pelan-pelan. Kita kasih tahu pada ketua RT-nya, besok nanti ki gedenya dibongkar. Nanti kalau ada apa usurupan tanggung jawab Kang Juki. Saya duduk di situ. Dibongkar nggak ada apa-apa, isinya rayap. Ketika dibuka rayapnya nyengir. Dadah, saya ki gedenya, kalau bisa ngomong kan gitu. Itu harus dibuktikan secara logika ya, secara ilmiah. Jawa itu ya, angker. Akhirnya datanglah ajaran Islam yang langsung, kata Pak Kiai tadi, sanad itu sambung menyambung, nyende menyende, disambung. Yaitu yang datang pertama kali sebelum ada Wali Songo. Wali Songo itu ada 3 periode. Yang terakhir itu yang 9 itu. Yang kedua, yang pertama, yang paling atas, itu datang seorang tokoh besar, namanya adalah Maulana Muhammad Jumadil Kubro. Lahir tahun 1439 Masehi. 1439 Masehi, lahirnya bukan di Madinah, di Mekah, di Irak, di Syria, bukan, tetapi lahirnya di kota agak besar, namanya kota Samarkand, yang sekarang menjadi negara Uzbekistan, pecahan dari Uni Soviet. Syekh Muhammad Jumadil Kubro itu adalah, beliau zuriyah silsilahnya langsung nyambung sampai kepada baginda Rasul. Panjang ya. Kalau ke atas sedikit ke sana, Imam Ali Al-Uraidi. Imam Ali Al-Uraidi, kemudian ke atasnya adalah Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir ke atasnya adalah Muhammad Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq ke atasnya adalah Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Ke atasnya lagi adalah Sayyidah Fatimah Zahra binta Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang dinikahi oleh Sayyidina Ali Al-Murtadha.